Persib Bandung akan kembali berlatih untuk persiapan menghadapi Piala Presiden 2025. Rencananya skuad Persib Bandung akan berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA. Selain akan menggunakan lapangan yang baru, menurut Adi Pratama, para pemain Persib Bandung juga rencananya semua akan turut berlatih, begitu juga pemain baru. Kecuali Adam Pribek penjaga gawang, masih dalam perjalanan, dan Ramon Tankwe. Julio Cesar juga mungkin gak ikut latihan karena baru datang sore ini. Untuk pemain lainnya, kata Adi, mulai dari Sadil Ramdhani, Alhamra Hahanusa, Dewangga, William Barros, Berguinho, William Marcilio, dan Luciano Goicoke rencananya akan langsung bergabung. Untuk lapangan pendamping juga kini sudah bisa digunakan latihan, terutama rumputnya kini sudah proper, kata Adi. Adi mengungkapkan, kondisi lapangan pendamping belum ada tribun dan fasilitas lainnya, seperti ruang ganti. Sehingga, untuk itu, ruang ganti nantinya masih menggunakan fasilitas yang ada di Stadion GBLA. Menurut Adi, kini pihaknya terus membenahi fasilitas latihan tersebut, begitu juga dengan lapangan Stadion GBLA. Progresnya bagus, sesuai target, mudah-mudahan selesai sesuai target dan bisa kembali digunakan pertandingan Liga 1. Sebuah perjalanan harus berakhir agar langkah baru bisa dimulai. Setelah melalui proses evaluasi bersama, Persib dan Putra Seva Sanggasi resmi bersepakat untuk mengakhiri kerjasama jelang kompetisi Liga 1 2025/26. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Persib untuk memberikan ruang berkembang lebih luas bagi Seva, penjaga gawang muda yang pernah merasakan atmosfer skuad juara Maung Bandung. Hatur nuhun, Putra Seva Sanggasi. Dengan segala potensi dan semangat yang kamu miliki, kami percaya jalan kariermu masih panjang dan penuh peluang. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusimu selama ini untuk Persib, ujar Aditya Putra Herawan. Musim 2023/24 menjadi masa transisi bagi Seva, yang belum mendapatkan menit bermain bersama tim utama. Namun, momentum itu akhirnya tiba di musim berikutnya. Ia mencatat debut bersama Persib dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2024/25 kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77 menggantikan Kevin Mendoza, Seva tampil di tengah tekanan pertandingan yang intens. Meski harus kebobolan 3 gol di sisa laga, melalui aksi Rizky Dwi Pangestu, Bruno Moreira, dan Francisco Rivera, debut ini tetap menjadi pijakan penting dalam perjalanan kariernya. Debut itu bukan soal hasil akhir, tapi soal pengalaman dan pelajaran. Dan bagi Seva, itu adalah titik awal pembentukan karakter dan penguatan mental di level kompetitif, tambah Aditya. Seva merupakan bagian dari generasi muda yang penuh potensi. Meski hanya mencatat satu penampilan resmi bersama tim senior, ia telah menyerap atmosfer kompetisi, profesionalisme, dan semangat juang dari skuad Persib, terutama saat klub mencatatkan prestasi back-to-back champion. Keputusan untuk berpisah bukan akhir dari cerita, tapi awal dari peluang baru. Persib percaya bahwa dengan ruang bermain yang lebih luas dan kesempatan yang lebih konsisten di klub lain, Seva akan terus berkembang sebagai penjaga gawang tangguh. Selamat berpetualang dan sukses selalu, Putra Seva. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Persib. Tetap semangat mengejar mimpi, karena langit kariermu masih sangat luas. Persib terus memperkuat fondasi timnya untuk menghadapi musim kompetisi 2025/2026. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melengkapi susunan tim pelatih dengan mendatangkan Mario Jozic. Ia adalah pelatih penjaga gawang asal Kroasia yang memiliki pengalaman panjang di level klub Eropa. Jozic menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dan resmi bergabung sebagai pelatih kiper Pangeran Biru. Rekrutan ini merupakan hasil rekomendasi langsung dari pelatih kepala Bojan Hodak, sebagai bagian dari strategi penyegaran di sektor pelatih kiper menyusul kepergian Luizinho Passos, yang memutuskan melanjutkan kiprahnya bersama klub lain usai 5 musim penuh dedikasi bersama Persib. Wilujeng Sumping, Mario Jozic. Selamat datang di keluarga besar Persib. Kami menantikan kontribusi terbaik Anda, terutama dalam mengembangkan kualitas penjaga gawang kami untuk menghadapi musim yang penuh tantangan ke depan, ungkap Aditya Putra Herawan. Mario Jozic bukanlah nama sembarangan. Ia merupakan mantan penjaga gawang yang semasa karir profesionalnya pernah membela sejumlah klub top di Kroasia seperti NK Marsonia, Slaven Belupo, Dinamo Zagreb, dan NK Lokomotiva. Kini,
Dengan latar belakang pengalaman yang kuat dan semangat baru, Jozic datang ke Bandung untuk memberikan warna berbeda dalam pengembangan teknik dan mental para penjaga gawang Persib. Dalam menjalankan tugasnya di tim, Jozic akan berkolaborasi erat dengan pelatih kepala Bojan Hodak serta didampingi Imade Wirawan, legenda Persib yang kini menjabat sebagai asisten pelatih kiper. Kehadiran Made sebagai jembatan komunikasi dan budaya diyakini akan mempercepat proses adaptasi serta memperkuat chemistry di ruang ganti tim. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Persib untuk terus menghadirkan profesionalisme dalam struktur tim, serta memperkuat setiap lini dari sisi teknis maupun mentalitas juara. Ada fakta mengejutkan di balik kepindahan Nick Kuipers dari Persib Bandung ke Dewa United. Ternyata, Kuipers awalnya tak memiliki niatan pindah ke rival Persib musim lalu, namun karena tak mendapatkan perpanjangan dari manajemen Pangeran Biru julukan Persib, maka bek asal Belanda itu memilih bergabung ke Dewa United. Seperti diketahui, Kuipers resmi jadi amunisi baru Dewa United pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 lalu. Bek jangkung setinggi 193 cm itu diharapkan mampu mengisi kekosongan tembok Banten Warrior julukan Dewa United yang ditinggalkan Risto Mitrevski. Kepindahan Kuipers ke Dewa United cukup mencuri perhatian, mengingat dia datang dari Persib Bandung. Bisa dibilang, pemain berusia 32 tahun itu hengkang ke klub rival lantaran Banten Warriors adalah runner-up Liga 1 Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2025. Keputusan Kuipers gabung Dewa United FC pun membuat sejumlah penggemar Persib Bandung kecewa. Mengingat, bek asal Belanda itu sudah bergabung sejak 2019 dan mengukir kesuksesan bersama Pangeran Biru termasuk juara back-to-back. Kuipers pun mengungkap sebuah fakta yang menurutnya harus diketahui semua, termasuk penggemar bobotoh soal alasan hengkang dari Persib Bandung. Dia menjelaskan, Pangeran Biru tidak berusaha memperpanjang kontraknya. Lebih lanjut, Kuipers mengatakan bahwa dia dan keluarganya masih betah di Indonesia. Dewa United pun hadir untuk memenuhi keinginannya. Kiper anyar Persib Bandung Adam Pribek mengaku sangat terkesan dengan konsep pengenalan pemain baru Maung Bandung, termasuk dirinya. Persib mengenalkan Pribek sebagai kiper baru di sebuah bioskop, CGV Mall Paris Van Java, Bandung, Sabtu malam. Selain dia, pemain yang dikenalkan secara berbarengan adalah striker asal Brasil berjulukan Ramon Tanque. Saya susah bercakap-cakap dengan konsep yang dilakukan Persib ini. Beberapa hari memang sudah terasa sekali atmosfernya. Saya belum pernah memandang perihal seperti ini sebelumnya. Ini luar biasa, ujar kiper bertinggi badan 192 cm tersebut, dikutip dari laman resmi klub Minggu. Dan lantaran itu, mantan kiper tim nasional Wales U21 tersebut merasa bangga mampu berasosiasi berbareng Persib dan tidak sabar untuk segera merumput untuk musim 2025-2026. Persib sendiri adalah tim yang baru saja berturut-turut menjuarai Liga 1 Indonesia. Saya juga tidak pernah memandang animo supporter sebesar ini sebelumnya. Bahkan saya sudah mampu merasakannya sebelum resmi diperkenalkan. Saya tidak sabar untuk segera berada di Bandung dan berjumpa dengan bobotoh, kata kiper berdarah Polandia berpaspor Wales tersebut. Pribek, yang didatangkan untuk menggantikan Kevin Mendoza, tiba di Persib setelah tampil 33 kali di semua kompetisi, dengan 14 clean sheets, untuk tim asal Wales, Penyebon. Adapun, sebelum mengumumkan Pribek dan Tanque dengan bioskop, Persib sudah melakukan langkah imajinatif lainnya dalam mengumumkan pemain anyar. Sadil Ramdhani diumumkan dengan Videotron, Hamra Hehanusa dengan brosur, Luciano Goikokea dan William Marcilio dengan Mobiltron, Alveandra Dewangga dan Julio Cesar dengan koran, serta Berguinho dan William dengan radio. Minggu ini menjadi momen penting bagi warga Bandung dan penggemar sepak bola Indonesia. Pengumuman pemain baru Persib, yang sebelumnya diumumkan melalui berbagai saluran media termasuk Videotron, media cetak, dan radio, bukan hanya sekadar menjadi kabar gembira bagi bobotoh. Ini juga menjadi bukti bagaimana tim sepak bola yang dikelola dengan hati bisa memberi dampak besar bagi ekosistem kota, terutama dalam mempengaruhi denyut ekonomi lokal. Tanggal 26 Juni tahun 2025, harian Pikiran Rakyat laku lebih dari 42.000 eksemplar. Sebuah angka yang menggambarkan betapa sepak bola, dan khususnya Persib masih memegang tempat istimewa di hati masyarakat Bandung. Namun, angka ini lebih dari sekadar statistik penjualan koran. Ini adalah indikator bahwa sepak bola,
bila dikelola dengan baik dan penuh perhatian terhadap ekosistem lokal, memiliki kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian. Di era serba digital seperti sekarang, siapa yang masih membeli koran hanya untuk membaca berita? Jawabannya, Persib dan para penggemarnya. Bukan hanya soal informasi, ini juga soal rindu dan kenangan. Rindu akan masa-masa di mana pengumuman pemain baru atau kabar penting tentang tim hanya bisa didapatkan di surat kabar atau melalui siaran radio lokal. Sebuah momen yang terasa lebih personal, lebih langsung, lebih ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketika surat kabar dan radio menjadi saluran utama, ada rasa penasaran dan sedikit kegelisahan, apakah pemain baru sudah diumumkan? Apa kabar Persib hari ini? Dan ketika mendengar kabar lewat radio terutama lewat siaran langsung seperti Radio Ardan sore kemarin seolah menjadi sebuah ritual kolektif. Ingatkan kita dengan momen khas saat seseorang menitipkan salam melalui radio. Seperti ada ikatan batin yang terjalin, bukan hanya dengan klub, tapi dengan sesama warga Bandung. Strategi pengumuman pemain baru melalui videotron lokal, mobil videotron keliling, koran legendaris serta siaran radio, adalah sebuah langkah revolusioner dari manajemen Persib. Berbeda dengan klub-klub lain yang berlomba-lomba memaksimalkan algoritma media sosial, Persib justru memilih untuk menyapa warganya di jalanan, di warung kopi, dan bahkan di tengah-tengah keramaian kota. Ini bukan hanya soal memperkenalkan pemain baru, tetapi lebih pada bagaimana Persib mencoba merajut kembali hubungan emosional yang lebih dekat dengan warganya, yang mungkin tidak begitu aktif di dunia maya namun tetap mencintai tim ini sepenuh hati. Melalui langkah ini, Persib seakan ingin mengatakan, kami adalah bagian dari kota ini, dan kami ingin berbagi kebahagiaan ini dengan setiap orang, baik yang online, maupun yang tidak terlalu akrab dengan sosial media atau internet. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran klub sepak bola di kota tidak hanya sebatas menjadi tempat hiburan atau kebanggaan semata. Sebuah klub, apalagi yang memiliki pengaruh besar seperti Persib, harus bisa menghidupkan ekosistem kota. Dalam hal ini, Persib sedang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada bisnis mereka sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi kota secara keseluruhan. Dari media lokal, UMKM, hingga bisnis kreatif yang mulai berkembang, seperti percetakan yang memproduksi merchandise resmi Persib, toko olahraga yang laris manis dengan penjualan perlengkapan tim, hingga pengusaha lokal yang mendukung event-event komunitas, semuanya terkena dampak positif dari eksistensi klub ini. Inilah pentingnya peran klub sebagai agen perubahan yang bisa menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat Persib sebagai klub bola, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi kota Bandung. Manajemen Persib sedang menjalani transformasi besar. Beberapa tahun ke belakang, banyak yang menyebut klub ini sebagai sebuah organisasi yang terkesan elitis dan eksklusif, berfokus pada segmen tertentu dan lebih mementingkan citra profesional di atas segalanya. Namun, kini kita menyaksikan perubahan yang signifikan. Persib bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan membumi, yang menyentuh langsung denyut kota. Dari hanya berfokus pada stadion dan pasar nasional, sekarang Persib hadir di setiap sudut kota, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dan memperhatikan aspek sosial serta ekonomi sekitar.